Cuaca adem begini enaknya sih ngelewetan gak sih sobat makan? Dan Caca tuh mau coba satu menu khas yaitu ayam kampung bakakak. Dan juga nasi liwet. Duh cus kita icip. Lihat deh ini. Banyak banget ini makanannya. Jadi hari ini Caca mau makan ayam bakakak. Nih ayam bakakaknya. Oh gede banget. Kita coba belah dia. Langsung aja kita coba ayam bakakaknya. Baru coba ayamnya aja, udah langsung jatuh cinta sama rasanya. Gurihnya dapet, bakarannya matang sempurna. Soalnya ayam bakar di sini tuh menggunakan ayam kampung asli yang dioles dengan bumbu bawang putih, kunyit, dan jahe. Kayaknya bakal lebih enak kalau dimakan pakai nasi liwet gak sih? Sikat deh, Ca. Jadi rasanya yang pertama gurih banget. Ini harus makan pakai nasi baru jadi lebih mantap lagi. Terus ini bumbunya bener-bener ngeresep sampai ke dalam, lihat deh. Nih, ini tuh sampai dalam-dalamnya ya. Ini tuh ngeresep. Tadi pas aku makan dagingnya, semuanya tercampur dengan bumbu dengan sempurna. Nah, ini tuh tadi cara masaknya itu cuma dipakein bumbu kuning. Habis itu dibakar. Udah gitu doang, nggak pakai bumbu aneh-aneh apa-apa lagi. Yang aku bingung kok cuma pakai bumbu kuning, tapi bisa seenak ini ya. Ini kalau udah kayak gini, paling enak makan pakai nasi. Nih sobat makan lihat. Aku pesen nasi liwet. Ini sekilas aku lihat nasi liwetnya, teri ebinya banyak banget. Terus banyak banget petenya. Aku suka pete. Langsung aja kita makan. Masih ngebul. Nasi liwetnya wangi, rasanya nendang. Liwetan gini pasangan pasnya Maya sambal dadak. Dibuat dadakan dengan bahan-bahan seperti bawang, cabe, gula, garam, dan beri sedikit penyedap biar maknyus. Sekarang aku mau makan pakai sambal dadak. Mukbang nasi liwet pakai ayam kampung ditambah lauk jengkol dan pete goreng. Ini sih makanan dari surga yang turun ke bumi. Siapa sih yang bisa nolak kalau modelan lauknya begini? Nah, habis ini apa kata Caca ya soal penilaian rasanya? Jadi menurut aku warung nasi Parantina Nusasari rasanya rating 5. Sobat makan, main ke Pamulang gak afdol rasanya kalau nggak cobain kuliner legendaris satu ini. Udah ada sejak tahun 1986. Tempat makan ini tuh punya cita rasa yang gak main-main. Nama tempat makannya adalah Tongseng dan Gulai Pak D Katijan. Owe siji ne, aku bangga karo kowe. Assalamualaikum. Ini aku manggilnya Pak D apa nih Pak Katijan? Ya Pak D ya boleh. Pak D. Aku jadi penasaran. Yang ini apa ini Pak D? Ini gulai. Oh ini gulai. Jadi ada menu apa aja sih gulai? Tongseng. Tongseng. Kambing, tongseng sapi. Oh tongseng kambing, ada juga tongseng sapi. Oh aku mau ini deh, tongseng sapi sama gulai yang isinya itu kayaknya lucu tuh jeroan. Proses memasak di tempat ini juga masih menggunakan metode tradisional loh. Jadi kalau soal rasa udah pasti juara deh. Nih aku kasih tahu nih, sekarang aku ada di Tongseng dan Gulai Pak D Katijan Pamulang. Jadi aku pesen ini nih guys, nih.
aku pesen tongseng sapi. Nah, yang kedua, aku pesen inilah pastinya, gulai. Nah, tapi emang sekilas kayak mirip ya. Tapi tenang, ini serupa tapi tak sama. Kenapa? Karena kalau di tongseng ini, nih ya aku liatin. Ini tuh dia ada kolnya tuh. Tapi sebenarnya ya, yang setahu aku, memang kalau tongseng sama gulai itu beda. Karena kalau tongseng itu katanya bumbunya itu lebih medok ya. Lebih medok lagi, lebih berani lagi daripada gulai. Sekilas emang untuk tongseng dan gulai di sini tuh mirip ya, tapi untuk prosesnya sendiri tuh beda banget loh. Tongseng sendiri berisi daging dan juga sandung lamur yang ditumis, sedangkan gulainya berisi jeroan. Nah, makanya sini aku kasih tahu ini makanan tradisional yang enak banget. Nih, pertama aku mau cobain tongsengnya dulu. Sobat makan, lihat deh kuah tongsengnya, kental, berwarna coklat keemasan, bikin makin penasaran sama rasanya deh. Kalau dari kuahnya sih ini kental banget ya kelihatannya ya. Tuh. Ini kayaknya tuh bumbunya bener-bener berani, bener-bener medok. Harusnya sih ini tasty banget ya. Udahlah, langsung aja lah kita icip. Wow. Ini sesuai dengan presentasinya. Dan rasanya itu gimana ya? Manis, gurih. Sebenarnya 11-12 ya mirip-mirip sama gulai. Cuma ini memang jauh lebih manis. Tongseng tuh emang identik dengan daging kambing. Jadi kalau sobat makan gak suka kambing, di tempat makan ini tuh juga ada pilihan daging sapinya loh. Dan ini isinya banyak banget tuh. Ya Allah, ada dagingnya. Aku jadi penasaran sama daging sapinya ya. Coba kita cobain ya, dagingnya dulu. Dagingnya itu dia cenderung bukan yang terlalu lembek ya. Seperti terlihat di penampakannya ya, dagingnya tuh agak lebih ke crispy gitu. Dan pas saat dimakan, memang dagingnya crispy karena ternyata ini dagingnya tuh digoreng dulu. Pantesan rasa dagingnya itu agak crispy, agak lebih firm dan gak lembek seperti daging yang direbus. Kayak aku gak bisa berhenti makan deh, ini pas banget ya buat malam-malam kan. Suasananya lagi mendung begini, lagi dingin. Nah, ini dia menu yang gak kalah spesial, gulai jeroan. Kira-kira rasa gulainya tuh kayak gimana ya? Nah, aku pengen coba nih, gulainya di sini tuh seperti apa. Wow, ini bener-bener seperti presentasinya ya. Kuahnya bener-bener terasa banget, medok. Dan ini dia nggak pakai kol dan nggak pakai tomat juga. Nih isinya ada jeroan nih ya, tuh ada usus, ada juga, terus abis itu ada paru, ada iso. Nih, kita cobain ya. Kita landingkan di mulut. Jeroan yang ada di dalam gulai ini merupakan campuran jeroan sapi dan kambing. Ulala, lengkap banget isinya. Dan yang paling penting bisa bikin kenyang. Rasanya itu ya, karena jeroannya jadi apalagi ada ususnya jadi kayak licin gitu, chewy, bener-bener kenyal. Terus tadi parunya juga enak. Tuh, coba ya. Tuh, semua jeroannya chewy. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Aku kira kan mirip banget ya tampangnya kalau dari sekilas mata ya. Tapi ternyata bener loh, serupa tapi tak sama sayang. Kita tuang aja nih kuahnya ya. Enak. Enak. Nyobain tongseng yang super enak, udah nyobain gulai yang kayak akan cita rasa,
juga udah. Kira-kira penilaian menurut Audi gimana ya? Jadi kalau menurut aku, tongseng dan gulai Pade Katijan Pamulang rasanya muah 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 muah. Rating 5. Top maknyos. Sobat makan, udah siap dapat rekomendasi kuliner enak dari Gang Reti 5 belum? Kali ini Gang Rating 5 tuh lagi ada di Pamulang nih dan bakalan cobain makanan manis yang super viral di sini. Namanya ketan susu Ibu Rita. Selain menjual menu ketan susu, di sini tuh juga menjual minuman hangat sekoteng ronde. Ini aku udah pesen namanya ketan coklat keju kuah susu. Nah, ini adalah kuahnya nih. Tuh udah ada kejunya melimpah ruah ya. Terus ada coklatnya juga dan ada kuah susu. Yummy. Menu yang kedua adalah ini yang bisa menghangatkan tubuh ini, perasaan dan juga dada ini. Ini adalah sekoteng ronde. Ini ronde bukan sembarang ronde karena ada pacar Cinanya. Nih ya, ada pacar Cinanya, ada kolang kalingnya, ada rotinya dan juga ada kacang tanahnya. Tuh. Sekarang aku mau cobain yang ini dulu pastinya, yang manis. Ini adalah ketan coklat keju kuah susu. Cara makannya, kita tuang dulu ini kuah susunya. Nah, uniknya nih, jarang banget ada ketan susu yang disiram pakai kuah susu juga. Kira-kira rasanya gimana ya? Ini aku baru pertama kali makan ketan seperti ini. Coba ya. Menurut aku, kuah susunya ini nggak terlalu yang milky banget, jadi nggak terlalu yang bikin enek susu banget. Tapi dia condongnya lebih ke manis ya. Coba kita belah. Aku udah nggak sabar nih, mau cobain. Tuh, sobat makan. Aku angkat dulu ya, biar bisa dilihat. Ketan yang dijual di kedai ini direbus menggunakan santan dan juga daun pandan. Jadi rasanya tuh gurih dan pulen banget. Nih, tuh ketan dicampur meses atau coklat, di atasnya pakai keju, dibaluri atau dimandikan dengan kuah susu. Kedai ini juga nggak pelit loh, kasih toppingnya. Nikmat banget, sampai coklatnya nggak kelihatan sobat makan. Makin penasaran gak sih sama rasa ketannya? Cus deh Audi cobain. Aku nggak sabar, pengen cobain semuanya jadi satu. Rasanya plain dari ketannya, ada rasa manis dari coklatnya, ada crunchy dari coklatnya juga, ada tambahan manisnya lagi dari kuah susunya, ada sedikit asinnya dari kejunya. Ini enak sih. Ketan susunya aja udah enak banget sobat makan. Bikin ngiler deh pokoknya. Selain ketan susu, kalau sobat makan butuh yang hangat-hangat, di sini tuh juga ada sekoteng ronde yang isinya tuh banyak banget loh. Gak perlu pasangan untuk menghangatkan tubuh. Ini sekoteng ronde pun bisa untuk menghangatkan tubuh kita. Ini tuh ada di satu mangkok, semuanya banyak banget kondimennya ya. Ada rondenya, ada pacar Cina, ada kolang kaling, ada roti, dan juga ada kacang tanahnya. Kita cobain kuahnya dulu. Biasanya nih ya kalau kita makan atau minum sekoteng ronde itu kan jahenya biasa aja, nggak terlalu yang medok banget. Tapi ini jahenya berasa banget, jadi benar-benar saat kita minum atau kita hirup itu jahenya berasa dan bikin anget di tubuh. Gak puas ya rasanya kalau nggak cobain rondenya juga. Nah, ronde ini tuh kurang lebih sama kayak mochi nih sobat makan. Makin penasaran deh, kira-kira rasa rondenya tuh gimana ya? Ini aku mau cobain rondenya. Guys, ternyata lihat deh. Aku kira rondenya ini kayak candil gitu loh. Ternyata enggak,
Kayak pas aku gigit, ini lebih kayak mochi. Tapi ada isiannya. Isiannya tuh kayaknya kacang tanah ya. Dan kacangnya juga bikin teksturnya kayak ada crunchy-crunchy-nya masuk mulut. Aku mau cobain semuanya. Plus ronde kecilnya. Ada pacar Cina, ada kacang, ada rotinya. Kita landingkan. Menurut aku ini enak. Di satu gigitan kita bisa merasakan banyak sekali tekstur, permainan tekstur. Ada lembut dari rotinya, ada chewy atau kenyalnya dari rondenya dan juga pacar Cinanya. Ada crunchy dan gurihnya dari kacang tanahnya. Dan ini kuahnya tuh nggak terlalu manis. Jadi ini tuh enak banget, comforting, melegakan tenggorokan, bikin anget, enak. Aku udah happy, perut aku udah kenyang, mood aku udah balik habis makan yang manis-manis. Aku happy. Tapi kenapa sih kok sobat makan mukanya kayak insecure gitu, kayak galau? Kenapa? Pasti takut ya ketinggalan rekomendasi dari rating 5. Udah, nggak usah takut ketinggalan rekomendasi kuliner dari rating 5. Sekarang kamu tinggal ambil handphone kamu ya. Abis itu scan QR code yang ada di layar bawah kanan TV kamu sekarang juga. Supaya kamu bisa menyaksikan rating 5 dan pastinya tayangan GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya buruan scan sekarang biar happy lagi kayak aku. Nah, puas nyobain ketan susu yang manis, udah puas juga cobain sekoteng ronde yang bikin badan makin hangat. Kalau penilaian dari Audi gimana ya? Kasih tahu dong Audi, sobat makan penasaran nih. Jadi kalau menurut aku, ketan susu Ibu Rita enaknya wow, real. Wah. Buat para pecinta makanan khas Makassar, cus merapat. Di kota wisata Cibubur ada nih warung makan yang jual iga konro bakar yang di atasnya tuh ada irisan cabe, bawang, dan tomat. Ditambah manisnya dari dessert es palu butung. Konro, nih, lihat deh, menggiurkan banget ya. Kayak dari segi perpaduan warnanya aja tuh udah kayak pengen dimakan gitu ya. Ada merah, hijau, warna-warni meriah pokoknya ini. Nah sekarang aku lagi ada di El Konro yang terletak di Cibubur. Aduh aku udah gak sabar mau cobain, langsung aja kita coba. Kalau biasanya makan iga konro bakar tuh cuma pakai bumbu kacangnya, di sini tuh beda nih. Kira-kira rasanya bakal kayak gimana ya? Iga konro bakar dipakein potongan cabe, bawang, dan tomat. Langsung aja deh. Aduh ini dagingnya gampang banget lepas dari tulang tanpa effort. Aku tinggal begini doang tuh udah langsung kelepas dari tulangnya. Langsung aja kita makan. Ternyata konro tuh kayak gini ya, jadi dia tuh dikasih bumbu kacang sobat makan. Lihat deh, ini tuh bumbu kacangnya bener-bener nyelimutin setiap sisi, bahkan sampai ke dalam-dalamnya itu bener-bener diselimutin dengan sempurna. Dan yang aku notice ya, bumbu kacangnya itu kental. Kenapa? Karena dia itu disangrainya 2 kali. Tadi aku bilang pertama tuh ngacang. Ini karena tadi aku tambahin bawang merah, aku tambahin cabai rawit, jadinya tuh pedesnya dapet, gurihnya tuh dapet banget, dan jadinya wangi karena ada bawangnya. Dan ternyata ini tuh bisa selembut ini karena dia itu di presto dulu, dan di prestonya selama 1 jam baru dibakar. Makanya lembut banget ini, bener-bener aku ngegigitnya aja nih. Nih ya, coba lihat deh. Ini pas aku kupas tuh, nggak pakai tenaga. Gampang banget ini dimakan. Jodohnya iga konro bakar, iya pasti buras dan juga kuah sup konronya dong. Gurih dari kuah supnya ditambah padatnya buras, bikin rasanya meledak sih di mulut. Nah, abis ini Caca mau makan iga konronya dengan cara ditumpuk kayak gini nih. Langsung aja kita makan big bite.
banget sih pas udah dicampur semua. Karena rasanya itu kan kalau dilihat tuh mungkin kompleks banget ya. Ada bumbu kacang, terus ada kuah si rempah-rempahnya, belum lagi sambal tauco. Tapi pas masuk mulut, itu menjadi harmoni yang nyambung banget, justru saling melengkapi banget. Sekarang aku mau makan iganya aja. Eits, kalau udah makan iga konro bakar, jangan lupa pesan es krim Palu Butungnya ya sobat makan. Es krim Palu Butung ini tuh punya rasa yang mirip kayak es pisang hijau. Hanya saja pisang yang digunakan tuh nggak menggunakan kulit hijau sebagai lapisan luarnya. Rasa kuahnya kira-kira kayak gimana ya, Cak? Pertama aku mau cobain es krimnya dulu ya. Yang aku suka ini tuh nggak gitu manis. Biasanya kalau misalkan makan es kayak gini ya, yang ada sirupnya gini, kadang tuh manisnya suka nempel di langit-langit mulut gitu. Nah yang ini tuh enggak. Dan yang aku rasa-rasa juga, ini kayak ada hint kelapanya. Caca nggak salah kok, emang ada rasa kelapa di dalamnya. Nah, for your information aja nih sobat makan. Sirup di sini menggunakan sirup khas yang didatangkan langsung dari Makassar loh. Nah, sekarang kita cobain pisangnya ya. Nih pisangnya. Ini pasti pakai pisang raja nih. Soalnya pas aku makan itu ada teksturnya. Jenis pisang yang digunakan tuh adalah pisang raja yang udah dikukus karena jenis pisang ini akan lebih berserat. Jadi langsung aja deh makan pakai es krim dan juga kuahnya ya sobat makan. Ini enak banget sih, bener-bener perpaduan yang sempurna. Sekarang aku mau campur semuanya ya. Nggak salah deh, Caca pilih tempat ini untuk dicoba. Semua rasa tuh menyatu. Kira-kira apa ya penilaian dari Caca? Jadi menurut aku, El Conro di Cibubur rasanya rating 5.